Kita lanjut dulu materi semua, nanti baru ada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya akan diisi oleh Bapak Robi, materi terkait takola. Untuk Pak Robi, sudah siap? Iya, terima kasih sudah siap, Pak. Ya, terima kasih. Kepada Pak Robi kan persilahkan. Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share materi saya. Sudah terlihat paparan saya? Hitam, Mas. Sudah terlihat. Ya. Oke, baik. Udah. Itu kita mulai aja ya. Jadi terkait bahasan kita pada pagi hari ini terkait takola untuk 2020. Jadi di takola 2020 seperti yang sudah kita jelaskan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mohon Bapak Ibu dalam rangka pengajuan usulan bantuan untuk mengecek di gunakan laporannya. Jadi kalau nanti misalnya ada gunakan laporan, otomatis Bapak Ibu takolanya akan terkunci seperti ini. Seperti ini. Langsung mengikuti aturannya informasi yang ada di form ini. Jadi kalau ada tunggakan nanti disebutkan di sini terkait program bantuan apa aja yang menunggak, tahun berapa dan jenis laporan apa saja. Jadi mohon dicermati terkait tunggakan laporan. Kemudian di takol juga ada menu namanya menu verifikasi data. Nah seperti ini formnya. Di menu ini nanti Bapak Ibu mohon juga untuk sering-sering mensinkronkan dapodiknya. Ini tombol yang saya kasih kotak merah ini bisa disinkronkan. Nanti akan mengupdate data dapodik terbaru. Update-nya di sini kalau misalnya Bapak Ibu sinkron hari ini, otomatis dia akan berubah dalam waktu 1x24 jam. Jadi kalau sinkron hari ini mungkin berubahnya atau muncul di takolanya atau di aplikasi Sarpasnya mungkin besok gitu. Per jam 12 malam bisa kita sinkron. Seperti itu. Jadi mohon nanti diupdate juga data yang terkait di instrumen ini terkait usulannya misalnya kebutuhan RKB-nya, kemudian kebutuhan alatnya, kemudian kepemilikan sarana prasarana dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita juga gunakan data ini sebagai data perencanaan dan juga seperti tahun kemarin data ini kita gunakan juga sebagai data lokus yang akan kita kirimkan ke PUPR. Nah, kan di PUPR ada bantuan RKB tuh. Nah, di kita kan udah nggak ada lagi. Jadi bantuan RKB, rehab, perpusti biasanya di PUPR. Nah, ini dari data ini kita kirimkan lokusnya ke PUPR. Asal datanya update. Kemudian itu nanti Bapak Ibu mohon mencoba juga di menu verifikasi data. Kemudian di takola ini terkait aplikasi Sarpas ya. Jadi di takola ini memang sudah kita sinkronkan dengan aplikasi Sarpas. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengisi aplikasi Sarpas ini, otomatis nanti di beberapa bantuan akan terkendala. Karena seperti di bantuan sarana prasarana itu mewajibkan mengisi Sarpas terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu terdeteksi di Dapodik itu mempunyai 6 ruang praktek gitu misalnya. Dan di aplikasi ini Bapak Ibu baru mengisi 2 gitu, otomatis kita kalau tertolak. Jadi harus dilengkapi 6 ruang tersebut dipetakan dulu. Dari 6 ruang dan ruang RPS tadi dipetakan alatnya di ruang 1 tuh ini, ruang 2 ini 3 dan seterusnya. Kalau nanti boleh bisa mengajukan bantuan di bantuan Sarpas seperti itu. Nanti untuk Sarpasnya bisa di linknya ini Sarpas dari smk.net, nanti di paparan berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Doni mungkin nanti narasumbernya. Kemudian nanti jika Bapak Ibu tidak belum mengisi Sarpas, nanti otomatis takola kedetek seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di kiri bawah ini ada notifikasi sekolah Anda terdeteksi belum melakukan pemetaan sarana prasarana yang terdapat pada laman Sarpas di smk.net. Nah, seperti ini. Jika muncul seperti ini berarti Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi Sarpas dulu, login menggunakan login operator dan mengisi. Nanti dicek lagi ke takola. Karena nanti otomatis tersinkron otomatis dengan aplikasi Sarpas ini. Begitu di Sarpas sudah diisi, takola otomatis langsung bebas. Kemudian terkait menu kelengkapan dokumen, nah ini jika sudah masuk, nah menu kelengkapan dokumen ini kan Bapak Ibu biasanya gunakan untuk melakukan pengajuan atau melengkapi dokumen pengajuan. Nah, di sini nanti mau ada beberapa bantuan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada beberapa bantuan yang memang melakukan validasi ke aplikasi tertentu, yaitu misalnya ke aplikasi Sarpas tadi. Jika Bapak Ibu memilih seperti ini, nah otomatis muncul di bawah kalau misalnya belum ngisi di nomor 1 ini. Akan muncul lagi karena otomatis bantuannya akan di-reset lagi. Itu tidak akan bisa mengajukan bantuan tersebut jika terdeteksi belum mengisi bantuan aplikasi sarana prasarana tadi pemetaan tadi.
Kemudian yang kedua, dalam pengisian kelengkapan dokumen ini mohon diperhatikan juga terkait jenis file dan ukuran filenya. Yang kita bolehkan untuk dalam form kelengkapan dokumen ini, yang kita bolehkan adalah format file dengan format RAR, ZIP atau PDF, dan maksimal adalah 20 mega. Nah itu. Jadi kalau misalnya di luar file 3 jenis file tadi atau lebih besar dari ukuran 20 mega, otomatis ditolak oleh sistem. Seperti itu. Nanti artinya apa? Artinya nanti Bapak Ibu harus yang nomor 3 ini harus membaca tuklat terlebih dahulu. Ibu cermati tuklatnya, terutama di bagian persyaratan penerima. Itu lihat dokumennya apa aja yang dibutuhkan. Oh nyata butuh SK kepala sekolah, oh nyata butuh proposal, oh nyata butuh ini seperti itu. Jadi maksimal nanti filenya. Jangan semuanya langsung diupload, nah itu nggak akan kita gunakan juga. Mubazir istilahnya. Jadi kalau bisa seefisien mungkin dokumennya, karena kita pasti isi 20 menit. Kemudian nanti juga pada saat selesai memilih nama program bantuan, mohon juga dicek juga di form kelengkapannya. Nah di nomor 4 itu adalah ada form kelengkapan. Nanti di situ ada instrumennya, ada instrumen yang akan muncul tergantung dari program bantuannya seperti itu. Jadi pada saat memilih bantuan biasanya bisa berbeda. Misalnya untuk bantuan Sarpas nanti akan muncul yang akan misalnya terkait PTK yang sudah tersertifikasi industri, misalnya guru atau industri seperti itu. Jadi misalnya bantuan lain mungkin tanyakan terkait misalnya jumlah guru kejuruannya yang di atas industri seperti itu. Jadi nanti artinya di sini setiap program bantuan bisa berbeda instrumennya. Dan ada juga nanti pada saat memilih program bantuan kemudian instrumen kosong, itu biasanya dikasih informasi di bagian kelengkapan itu nanti instrumennya akan dikirim di beranda depan. Nah kalau Ibu cermati di bagian kiri atas ini ada tulisan beranda depan. Nah biasanya muncul di situ. Nanti akan muncul sebuah link dan klik gitu. Jadi form yang harus dilengkapi akan muncul di dalam beranda depan ini. Ini saya contohkan di satu aja. Nah ini seperti ini. Jadi pada saat diklik beranda depan, linknya nanti akan muncul form pengisian seperti ini. Kalau dulu di tahun 2019 kemarin untuk formnya kan kita jadikan satu. Nah karena di tahun ini kebanyakan instrumennya adalah mewajibkan mengupload file, akhirnya kita atur. Jadi untuk penggantinya per slide dan bisa disimpan sementara atau simpan draft. Nah ini. Dan juga Bapak Ibu mohon mencermati juga terkait instrumen yang dikirimkan. Jadi di setiap instrumen sekarang ada batas waktunya. Nah ada batas seperti ini. Nanti akan muncul di bagian atas ini ada batas waktunya. Bisa seperti adalah 1 Agustus 2020 seperti itu. Nah juga nanti ada 3 tombol. Yang tombol pertama yang bagian kiri atas ini adalah simpan draft. Itu digunakan untuk menyimpan sementara. Jadi tidak akan terkirim. Seharusnya dia akan final dulu. Jadi setiap kali mengisi, kemudian tekan simpan draft. Otomatis kesimpan di lokal datanya Bapak Ibu sendiri. Misalnya di lokal space di sekolah Bapak Ibu, di server kita tentunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat hasil isian yang sudah diisi dengan cara menekan tombol hasil pengisiannya, tombol warna merah ini. Kemudian di bagian bawah ini ada navigasinya, ada contreng yang 1, 2, 3, ada contrengnya itu artinya yang sudah diisi. Kemudian ada buletan bawah itu artinya nomor yang aktif. Jadi di sini nanti akan ada tombol sebanyak jumlah pertanyaannya. Maka di sini ada informasi nomor 1 dari 24 pertanyaan. Dari sini kita bisa lihat dari 20 pertanyaan ini yang sudah diisi ada 5. Ya, dari tanda contrengnya ini ada 5 sudah diisi seperti itu. Kemudian nanti jika waktunya sudah mepet, mohon mencermati juga terkait instrumen-instrumen lainnya pada saat proses pengajuan. Jadi nanti bisa jadi setelah mengisi sebuah instrumen Bapak Ibu kirim, kemudian selang 1 hari, 2 hari, 3 hari ini akan ada instrumen susulan. Bisa ada seperti itu. Kemarin di tahun 2018 kemarin ada seperti itu juga. Jadi bisa jadi instrumen tersebut digunakan untuk memfilter lagi dari shortlist dari calon penerima. Misalnya kuotanya 500. Kemudian dari yang cocok, yang sesuai dengan analisis ada 700. Artinya dari pengelola bantuan mau lebihkan instrumen lagi untuk mempersempit shortlist tadi, yaitu menanyakan detail lagi, lebih spesifik lagi terkait data di sekolah Bapak Ibu. Kemudian terkait pemantauan instrumen bantuan, jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai mengajukan, Bapak Ibu bisa mantau di menu progres pengajuan bantuan seperti ini. Nanti di kolom nomor 1, 2, 3 ini, 4 ini atau di bagian kelengkapan pengajuan ini itu mulai terisi sesuai dengan program bantuan yang Bapak Ibu ajukan. Jadi kalau misalnya ada lampiran akan muncul link lampirannya. Jika ada instrumen yang harus diisi seperti yang tadi,
tidak akan muncul link semuanya, Bapak Ibu bisa periksa di sini. Dan ini bisa diubah selama tadi belum final. Artinya yang di sini belum tekan tombol kirim seluruh isian yang di pojok kanan atas ini. Selama statusnya draft bisa dirubah. Cukup diklik nomornya, diupload ulang bisa, atau dirubah isinya bisa seperti itu. Nah, jika statusnya sudah final seperti ini, diklik tombol kirim seluruh isian, otomatis di link sini dia hanya preview aja. Aku tidak akan bisa merubah lagi seperti itu. Kemudian di kolom usulan PID ini, jika nanti ada program bantuan yang wajib menyertakan nama-nama peserta didiknya, misalnya bantuan sifatnya beasiswa dan sebagainya. Kemudian untuk di kolom selanjutnya ditetapkan sebagai soal list ini adalah nanti di otomatis terisi ini dari proses analisis kami sampai nanti terbitkan nomor SK bantuannya seperti itu. Jadi Ibu tidak usah khawatir begitu setelah mengajukan, tidak perlu kontak ke Bapak A, Bapak B atau kenalan di kita, atau untuk pantau di sini saja seperti itu. Kemudian menu yang terakhir adalah menu daftar bantuan diterima. Ini adalah berisi daftar bantuan yang Bapak terima dari tahun 2016 kalau salah yang kita sudah data. Ya di sini sebagai pintu masuk Ibu melakukan pelaporan pelaksanaan program bantuan. Jadi muncul di sini. Dan tahun kemarin ada beberapa yang memang sempat ada yang kesalahan di kita, nanti mau dilaporkan, misalnya, oh saya kemarin tidak menerima bantuan ini, kenapa kok di Tangkola muncul bantuan ini, bisa konfirmasi ke kami atau ke admin yang ada di kontak di beranda depan, ada kontak admin di situ, nanti bisa konfirmasi di situ. Kenapa Ibu harus melaporkan? Karena nanti jika Ibu tidak melaporkan dan memang terjadi miss di situ, Ibu kan artinya akan dapat sebagai tunggakan. Padahal Ibu kan tidak terima, tapi tetap sebagai tunggakan, otomatis Tangkola terkunci dan kita kendala di proses selanjutnya, kan nggak enak juga di situ. Jadi mohon jika ada kesalahan sudah melaporkan ke kami. Kemudian terkait proses pelaporan, kemarin kita di 2020 ini rencana kita juga sudah menambahkan beberapa update, yaitu di laporan kita juga ada beberapa laporan yang sifatnya progres. Artinya boleh diupload beberapa kali tanpa menimpa laporan sebelumnya. Kalau dulu kan kita merasa kita melakukan misalnya laporan 0%. Ada perbaikan kita ulang, otomatis yang laporan sebelumnya atau dokumen sebelumnya otomatis tertimpa kan dengan dokumen yang baru. Kalau ada beberapa laporan yang tidak tertimpa, biasanya laporan seperti video pelaksanaan gitu. Karena di 2020 nanti ini mungkin bisa nanti Bapak Ibu juga akan diminta terkait mengupload videonya. Nah itu pelaksanaannya. Kemudian ada dokumen yang semuanya progres harus diupload lebih dari 1 kali seperti itu. Dan juga ada kolom catatan. Nah ini boleh Bapak Ibu menyertakan upload. Singkat aja, di sini kita berarti cuma 500 karakter untuk digital ini. Jadi boleh disampaikan terkait dokumennya yang diupload tadi. Kemudian terkait laporannya atau jenis laporannya. Nah, ini setiap program bantuan di sini jenis laporan yang wajib diupload itu berbeda-beda. Itu tergantung dari pengelola program bantuannya. Misal di Juklak, misalnya gini, di bantuan RPS itu lengkap dari mulai 0 masa fisik RPS ya, ruang, kemudian laporan awal sampai 100%, sampai BAST pun bisa juga boleh kita tolak. Tapi untuk bantuan alat biasanya langsung 100% sama BAST. Nah itu bisa berbeda dari jenis laporan di sini tergantung dari program bantuannya. Kalau Ibu lihat dicermati di sini ada contohnya, ada video pembangunan. Nah ini di video ini bisa diupload beda 1 kali. Nanti akan pada saat diupload akan muncul seperti ini. Contohnya seperti ini, saya pilih video pembangunan, saya catatan misalnya video progres 50% atau kasih apa, catatan terserah, boleh. Ini boleh kosong dan boleh diisi atau boleh diisi. Nanti yang muncul seperti ini tidak akan menimpa file sebelumnya. Jika ada video pembangunan sama. Ini nanti di kami akan muncul notnya juga. Oh ternyata ini terkait 50%, oh terkait video juga betul ABC seperti itu. Jadi ada beberapa bantuan yang memang laporan yang memang boleh diupload lebih dari 1 kali, ada yang maksimal 1 kali. Dan biasanya umumnya yang di kelompok ini yang umumnya filenya yang boleh kita upload adalah file PDF atau file video. Jika video adalah MP4. Itu yang sementara ini boleh diupload. Jadi jika ada perubahan format nanti kita informasikan di Tangkola langsung. Jadi seperti ini. Jadi nanti mohon dipersiapkan untuk jika nanti di Tangkola Server Bantuan mohon disiapkan terkait format seperti ini. Nanti jika misalnya Bapak Ibu mengupload dokumen yang tidak sesuai, misalnya Bapak Ibu memilih laporan awal, sedangkan Bapak Ibu di situ mengupload file video, itu tertolak. Karena setiap jenis laporan kita sudah identifikasi hanya menerima 1 jenis format file. Misalnya laporan 100%,
di kami disettingkan oleh penanggung jawabnya hanya boleh menerima file dengan format PDF. Otomatis tata kelola jika sekolah mengupload dengan format lain otomatis tertolak seperti ini. Ada notifikasi. Dan juga dengan video, begitu mintanya laporan video, nyata diupload file PDF atau file video dengan format yang lain, misalnya .movie atau .apa itu nggak boleh. Hanya MP4. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Pastikan format file adalah file PDF atau pastikan format file ada file MP4 seperti itu. Nanti akan notifikasi. Mohon dicermati dan jangan panik jika ada seperti ini, dibaca dulu notifikasinya apa. Jangan langsung terburu langsung kontak ke misalnya ke provinsi atau siapa, Pak saya nggak bisa ngupload tanpa membaca dulu notifikasi yang ada di sistem. Kemudian di kami juga terkait pendataan BAST ini kan kalau itu kemarin mungkin ada yang masih kebingungan, Pak ini BAST kan bagian dari laporan 100%, kenapa kok diminta lagi ya, dengan judul yang BAST saja. Jadi benar Pak Ibu. Jadi memang di kami ada beberapa jenis laporan yang sengaja kita pisahkan disimpulkan dalam kita pada saat melakukan rekapitulasi. Jadi biasanya di sini di bantuan yang sifatnya fisik ke ruang, biasanya di BAST di-upload 2 kali. Yang pertama jadi satu dengan laporan 100%, kemudian yang kedua di-upload terpisah dengan judul sendiri yaitu BAST. Nah nanti pada saat di-upload terpisah dengan judul BAST sendiri atau berita acara serah terima, nanti Ibu diwajibkan untuk mengisi nomor BAST-nya sama tanggal BAST-nya, itu wajib di situ. Jadi nanti setelah mengupload Ibu tinggal mengisi nomor BAST-nya berapa, tanggal BAST-nya berapa, ternyata boleh kosong atau boleh diisi nggak apa, baru tekan simpan. Jika nanti muncul form seperti ini dan tapi tidak mengisi, otomatis gagal disimpan, akan bisa diupload seperti itu. Jadi mohon dicermati lagi terkait form yang ada di proses pelaporan seperti ini. Kemudian yang terakhir juga Bapak Ibu mohon jangan melupakan juga terkait foto pelaksanaan. Kemarin banyak juga yang Pak kalau Bapak Ibu cermati kemarin atau dapat laporan dari operator Bapak Ibu kemarin pada saat membuka menu daftar penerima itu ada progres bar atau garis warna hijau itu kenapa nggak penuh Pak? Karena sudah saya upload semua. Itu bisa jadi Bapak Ibu belum mengupload foto kegiatan sama sekali. Jadi gini, kalau foto kegiatan konsepnya di sini 0, 25, 50 sama 100% itu tidak mewakili progres pelaporan. Itu ya, hanya klasifikasi saja. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya bantuannya sifatnya fisik, Pak Ibu bisa mengupload foto mulai dari pemasangan fondasi hingga pemasangan genteng misalnya seperti itu. Untuk bantuan sifatnya fisik atau sifatnya program saja, itu mungkin menguploadnya dari mulai rapat perencanaan hingga rapat kegiatan pelaksanaan foto diupload di sini. Nanti di barnya atau yang di daftar atau terima nanti akan penuh. Jadi laporan diupload, juga foto kegiatan juga diupload. Seperti itu. Mungkin dari saya cepat saja. Nanti jika ada yang ditanyakan monggo di chat atau bersama dengan tim lain. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi paparannya.